Jadi proses belajar mengajar gampang. Berarti bisa dibilang ketinggalan kah? Bukan ketinggalan. Jadi bahwa pesantren itu tidak sadar bahwa mereka itu sudah metode tadi apa? Metode misal sekolah alam. Metode sekolah alam itu sudah ada di pesantren. Ya kan? Nah, kemudian metode yang berbasis komunitas itu ada di pesantren. Apa yang nggak ada? Kemudian yang berapa tadi? Kearifan lokal itu ada di pesantren. Ya kan? Ada sebenarnya. Jadi mereka tuh ada di situ semua. Jadi kalau misal dia memang ada guru-guru di sini lulus PNS, nah sebaiknya memang ditempatkan di pesantren tersebut. Harapannya satu-satu itu aja. Atau ngancem dikit. Ngancem. Ya harapan tuh. Karena itu sangat menggoyahkan untuk beradaptasi kan. Jadi itu perlu adaptasi. Satu guru itu sangat berarti. Kan, karena kan kalau murid itu cepat, paling murid kan paling 6 tahun lah, anggap pesantren itu 6 tahun kan mereka sudah keluar. Apa kabar Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Tadi kegiatan saya selalu. Saya selalu. Udah kemana aja tadi berarti? Ya, biasanya ke kantor pondok, kantor pondok, ya biasa rutin saya sekarang ini nggak rutinnya ke kebun, periksa kebun kan belum. Turun menemui rakyat. Ya mau ketemu. Okay. Ya, jadi biar merakyat, kelihatan merakyat kan kelihatan. Padahal kita juga rakyat kan. Tapi ya teman-teman buat yang belum tahu ini Pak Dr. Ahmad Haikal, beliau salah satu anak daripada pendiri pondok pesantren ini dari Pak Pak Syamsul Bahri. Nah, beliau setidaknya tahulah seluk-beluk tentang pesantren. Makanya pembahasan kita kali ini mengenai apa sih itu pesantren gitu loh. Terserabut ke akarnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut pandangan Bapak nih, pesantren itu sendiri terserabut dari akarnya. Pandangan Bapak tuh istilahnya itu gimana? Jadi ada kata-kata pesantren, kemudian terserabut ya. Ya kita mulai dengan pesantrennya lah. Jadi kalau kita bedah, pesantren itu kan sebenarnya bedah dan kata kita buka ya. Apa sih pesantren itu? Sebenarnya pesantren itu kan kalau kita lihat adalah proses belajar mengajar. Nah, pendidikan. Jadi proses belajar mengajar. Jadi kalau proses belajar mengajar itu ada. Jadi proses belajar mengajar itu ada yang proses belajar komunal, yang massal, nah, dengan yang elitis ya, elitis. Nah, jadi pesantren ini adalah yang komunal, jadi yang massal. Nah, dari situ ada murid. Jadi kalau komunal itu saya berprinsip gini, gurunya sedikit, muridnya banyak. Kalau elitis itu kan muridnya sedikit, gurunya banyak. Nah, itu biasanya untuk kalangan-kalangan para raja, para orang kaya. Nah, tapi komunal ini penting proses belajarnya. Kenapa penting? Jadi tadi proses belajar mengajar. Jadi itu jangan proses belajar. Setuju kita ya, bahwa itu proses belajar mengajar. Plus mondok. Kan pasti ada asrama kan, ada asrama. Jadi proses mengajar yang berasrama. Nah kemudian dilabelkan. Labelnya apa? Kalau Islam makanya disebut pesantren. Nah itu tadinya. Nah. Dan proses belajar mengajar ini kan ada guru, ada murid. Nah, guru itu sangat megang penting. Kenapa penting? Apalagi pesantren ini hampir umumnya pesantren ini kan swasta. Sudah pernah dengar belum apa pesantren itu negeri? Belum kan? Pesantren negeri. Nah itu jadi masalah. Kenapa swasta? Karena guru-guru di pesantren itu kan tidak ada kepastian kan masa depannya. Kadang-kadang seperti itu. Makanya ada emang bayarannya cuma segini. Jadi masih punya keinginan untuk menjadi pegawai negeri kan. Nah ini salah satu juga menjadi permasalahan yang klasik lah di dunia pesantren dalam konteksnya belajar mengajar. Karena gurunya kalau misal dia lulus dalam menjadi PNS, ya kan? Itu biasanya mereka tidak ditempatkan di pesantren kan, dan mereka kadang-kadang keluar. Nah itu keluar itu kan sangat menggoyahkan, tapi belum menserabutkan itu, baru menggoyahkan yang sendinya. Kenapa? Karena kehilangan guru-guru potensial yang kadang-kadang nggak tergantikan. Kalaupun tergantikan, menunggu ada proses waktunya. Itu. Jadi ada hal-hal yang memang jadi harusnya
memang kalau boleh ya para guru boleh mereka ikut PNS, tapi sebaiknya mereka ditempatkan di tempat mereka bekerja di pesantren itu. Tapi kalau Bapak misalkan ada salah satu guru di sini ya yang ikut PNS, CPNS atau P3K gitu. Bapak sendiri pribadi itu keberatan nggak? Saya setuju. Saya setuju. Karena kan orang kan boleh apa berkeinginan lebih kan. Itu boleh dan itu manusiawi. Nggak salah. Cuma kan jadi ini memang harus ada kebijakan dari pemerintah. Tapi ini setujunya dalam arti keadaan, ya, atau permasalahan. Jadi gini kan, kita kan setiap orang itu pengen lebih baik. Pasti, kan mereka kan melihat bahwa sekarang ini lebih baik. Mungkin nih kan, kenapa mereka pengen jadi PNS apa? Karena kan mereka melihat itu lebih baik daripada di sini misalnya kan, ya, itu kan itu lumrah. Saya bilang itu lumrah konteksnya. Tapi kan sebenarnya pemerintah harus bijak juga. Mungkin disitulah mereka bisa bantu kita untuk supaya dengan jangan terlalu goyah lah ya kan, karena ini bersifat proses belajar yang massal tadi dan tujuannya untuk mencerdaskan bangsa. Karena kan kita kan ini kan anak bangsa juga yang dicerdaskan walaupun dia swasta kan. Nah itu harus ada peran pemerintah gitu. Supaya ya jangan ditarik mereka. Jadi jangan sampai terserabut. Tapi aku melihat itu belum terserabut. Ya, tapi itu baru agak menggoyahkan lah. Tapi apakah pesantren negeri kalau misalkan emang terwujud mendukung nggak kira-kira? Ya, saya rasa tidak perlu. Tidak perlu. Karena jadi pesantren gitu. Uniknya di situ. Karena kan pemerintah tidak perlu sampai ke sana ngurusnya. Karena pesantren itu sudah punya nilai sebenarnya. Apa cukup di level madrasah emang cukup gitu? Atau lebih gitu loh, atau misalkan ada madrasah, contohnya di Man 4 gitu kan, ada madrasah yang konsepnya sama dengan pondok, cuma nggak full dia, jadi tetap ada konsep asramanya gitu, atau Man Insan Cendekia gitu. Jadi gini konsepnya, nanti di ujung ya kan konsepnya. Jadi kalau kita sepakat bahwa pesantren itu adalah proses belajar mengajar berasrama, kemudian tujuannya untuk massal. Ya, masalah kemudian dia mencerdaskan, kita sepakat ya, belajar mencerdaskan bangsa. Nah itu. Jadi kalau misalnya sekarang bangsa kita Indonesia ini dinilai IQ-nya 7,8, ya kan? Ya kan kalau sekarang kan 7,8 itu. Berarti pesantren sedikit banyak berkontribusi. Ya kan? Kontribusi itu. Berarti maksudnya ternyata proses belajar yang ada ini harus mencerdaskan bangsa, ternyata tidak ngefek ke IQ nasional kita. Nah, itu maksudnya. Padahal proses di pesantren itu harusnya kalau mereka tidak goyah, katanya tadi kan masa tadi yang tadi guru tadi itu. Mungkin mereka bisa untuk tidak sampai kita 7,8, minimal 90 lah. Kalau 78 ini kan kita cuma di bawah satu tingkat dengan Timur atau sedikit di atas simpanse. Itu kan harusnya kita harus tergerak nih, kita masa sih mau seperti itu kan katanya. Berarti akar dari pesantren itu sendiri pendidikan kah, spiritualitas kah, atau tradisi sebenarnya, Pak? Pendidikan. Berarti emang pendidikan. Pendidikan kita harus dilihat dia sebagai pendidikan. Bukan akar dari masalah ini tradisi gitu, karena emang dulu di Jawa itu kan. Ya. Jadi makanya tadi kan kita berbicara pesantren itu kalau proses belajar itu tidak proses belajar mengajar berasrama, kalau tidak dilabelkan dengan Islam dia tidak disebut pesantren. Benar. Nah, kan? Padahal banyak juga. Kalau misalnya proses belajar mengajar itu berasrama dilabelkan Kristen, mungkin namanya seminari. Nah, kemudian kalau misalnya pesantren proses belajar mengajar dan berasrama dilabel dengan Hindu Buddha, aku tidak tahu kan. Tapi supaya membedakan dia dengan pesantren, mungkin kita sebut aja padepokan atau apalah ya, itu kan, atau pedukuhan itu. Nah itu. Jadi prinsipnya itu semuanya bukan sebenarnya proses belajar mengajar, pendidikan. Karena pendidikan itu massal, berarti berkaitan apa? Mencerdaskan tadi, mencerdaskan masyarakat, ujung-ujung kan mencerdaskan bangsa.
Nah, Berarti karena memang pendidikan tadi. karena jadi ada kaitannya. Jadi kalau menciptakan bangsa berarti ya cerdas kan, bukan IQ-nya 7,8 ya. Nah, itu serunya di situ. Harusnya lebih dari itu. Ya, harus lebih lah. Nah, kalau dia tidak kalau tidak tadi kan gurunya tadi tidak diganggu kayak gitu tadi kan, apalagi tidak diganggu. Nah, kemudian nanti ada yang membuat jadi pesantren itu akhirnya tidak percaya diri bahwa mereka selama ini sebenarnya mereka sudah hebat sebenarnya selama ini karena memang ada sejarah-sejarahnya. Jadi kita agak sedikit bicara sejarah aja. Tapi sejarah itu sangat kaitannya dengan jadi proses belajar mengajar berasrama. Itu sebenarnya sudah menjadi tradisi bangsa kita dan malah jauh sebelumnya. Misal pada zaman yang terkenal misal zaman Sriwijaya ya. Zaman Sriwijaya itu kalau kita lihat abad ke-7 lah, karena dari prasasti di 3 prasasti yang ditemukan di Indonesia itu ada jadi abad ke-7 lah. Jadi 6 ada abad ke-6 ke atas gitu ya. Nah, itu ada di Palembang, Kedukan Bukit, kemudian ada Muaro Jambi dan hebatnya di Bangka, di Kota Kapur. Itu abad ke-7 dan itu bukan sama. Nah, itu zaman Sriwijaya dan itu diakui dunia bahwa ada kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian ada pengelana Cina. Dia pada abad ke-7 juga itu dia berkelana ke pengen ke India. Kemudian dia mampir di kalau kalian tahu itu Itsing kan itu. Nah, itu dia mampir di Muaro Jambi. Dan dia melihat di situ sudah ada proses belajar mengajar para biksu di situ dan ada asramanya. Nah, itu. Jadi Sriwijaya itu menjadi besar, kenapa? Ada proses belajar mengajar yang bernama tadi. Dan dan di situ dan sebelum dia ke India, ternyata memang Raja Sriwijaya dulu itu dia sudah membangun asrama di Universitas Nalanda di India. Nah, itu bayangkan aja. Itu dari kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya bayangin di Palembang tadi yang 3 tadi kan, Palembang, Muaro Jambi, Bangka tadi kan di itu Kota Kapur. Itu bayangkan aja kok ada kepikiran bangun asrama di India. Nalanda. Itu kan berarti memang begitu pentingnya proses belajar mengajar. Makanya sampai sekarang masih ada itu universitas. Ya, aku nggak tahu. Tapi sejarah gitu. Tapi kalau lihat dari itu sejarah katanya kemudian dan kena besar. Jadi hampir abad ke-10 itu kan Buddha mereka kan. Kalau Sriwijaya kan Buddha. Itu dia bisa mereka menginvasi lah anggap, tapi aku nggak setuju kan. Jadi mereka bisa ke Jawa. Jadi Wangsa Salendra yang membangun Borobudur. Berarti teknologi arsitekturnya gitu. Nggak usah ke situ dulu deh. Yang di Muaro Jambi itu ada candi namanya. Candi Muaro Jambi itu mereka membangun candi itu bukan seperti membangun candi yang di Jawa harus pakai batu granit. Dan mereka membangun candi itu dengan batu merah. Dan batu merah itu masih utuh. Kalau kita hitung itu abad ke-7 sampai sekarang masih utuh. Coba bagaimana mereka membuat bata merah itu? Harusnya kan udah hancur gitu. Ya. Itu berarti kan teknologi pada saat itu kan bagus. Kalau kita bikin bata merah sekarang mungkin tidak sampai 10 tahun udah rapuh. Ini jadi teknologi. Coba kamu bayangkan, mereka bisa ke Nalanda, mereka bikin ke Jawa, Wangsa Salendra bikin Borobudur dan di situ ada ada yang bangun Borobudur itu kan kalau tidak salah kan arsiteknya itu Gunadarma, makanya ada perguruan Gunadarma kan. Nanti dilihat sejarah ya, nanti bisa dikoreksi di situ. Jadi tradisi belajar mengajar berasrama itu sudah ada zaman dulu. Oke, di situ zaman di bawah abad 10. Nah, kemudian di atas abad ke-10 ya. Kita lari ke abad ke-13 mungkin zaman Majapahit. Kalau di daerah Sumatera itu zaman Malaka. Di 13-15 abad ke-15, 13-15 lah abadnya. Ya Malaka. Nah, coba bayangkan bagaimana Majapahit itu punya seorang Gajah Mada. Dia itu bukan patih, Mahapatih. Jadi kalau Mahapatih itu kan dia sudah terseleksi dari patih-patih. Baru dia menduduki tertinggi. Ya kan?
menjadi Mahapati. Nah itu. Nah untuk berarti kan ada proses seleksi di situ. Nah aku kadang berpikir dulu Gajah Mada tuh belajar di mana sih? Ah itu konsep di situ kan. Kalau itu misalnya yang belajar itu tadi belajar itu raja, itu mungkin tadi kan proses belajar mengajar yang elitis tadi. Tapi ini kan orang yang memang belajar ini kok timbul. Berarti kan ini ada pelajaran massal, proses belajar mengajar yang massal. Mungkin berasrama, makanya timbullah orang seperti Gajah Mada tadi. Nah itu, oke lah Gajah Mada mungkin satu orang, tapi aku yakin dia berproses. Karena zaman-zaman itu ada Empu Tala misalnya, Empu Nala lah yang itu yang Laksamana Laksamana laut kan, Laksamana itu katanya itu, Laksamana itu. Nah kemudian di Malaka itu ada Hulu Balang Raja. Jadi Hulu Balang Raja sama lah dengan Mahapati kan. Nah Hulu Balang itu ada 4 dan dia menjadi pahlawan di Malaysia dan menjadi di Indonesia. Tahu nggak apa? Hang Tuah. Ada 4 hang kalau kalian tahu. Hang Tuah, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Lekiu. Ada 4 itu. Bayangkan aja ada seorang Hulu Bayang yang sangat menggetarkan yang jadi pahlawan dari 2 negara. Dari mana dia belajarnya? Pasti ada proses belajar yang massal sehingga timbul orang-orang hebat itu. Oke, kita timbul. Itu jadi abad ke-13, 15 katanya. Sekarang abad ke mungkin kalau perang Diponegoro itu apa? Perang Diponegoro itu sekitar abad 18 ya. Abad 18 itu 825 sampai 830. 1830, 25, 30. Nah, kalau kita bicara Diponegoro itu kan menyatakan yang pada perang Diponegoro disebut perang Jawa. Nah, perang Jawa itu sebenarnya Diponegoro itu mengerahkan para santri, para pesantren. Dan perang Diponegoro itu sudah membangkrutkan maharajanya Eropa, Belanda. Belanda dulu sebagai maharajanya Eropa. Kenapa? Karena dia kaya banget. Kayak Amerikanya sekarang. Itu bangkrut. Kenapa? Perang Jawa. Perang Jawa yang dimotori oleh Diponegoro bersama santri. Bersama-sama para santri. Pesantren itu dari mana? Pesantren se-Jawa. Nah itu. Dan bisa memerdekakan Belgia dan membangkrutkan Belanda. Kenapa Belanda bangkrut kan dulu Belgia itu kan dikuasai oleh Belanda kan. Nah itu. Jadi sakit kena perang Jawa, bangkrut, merdekalah Belgia. Nah itu. Tapi pesantren itu bisa dibilang sebagai benteng Islamnya nggak? Iya, jadi makanya tadi kalau dilabelkan Islam maka disebut pesantren. Tapi bisa dikatakan sebagai bentengnya nggak? Misalkan kita bisa bicara tentang revolusi jihad. Ya, jadi itu tadi. Jadi pesantren itu, jadi kalau melihat dari sejarah itu, jadi kena itu proses belajar mengajar yang massal, dia menjadi tempat untuk timbulnya orang-orang hebat. Gitu kan. Kalau proses belajar itu kan sebenarnya mati kan mencerdaskan bangsa dari kan terus jadi orang-orang hebat di situ. Jadi saya tidak begitu setuju misalnya kalau membentengi apa harus dibentengi, tapi kalau menghebatkan orang bahwa nanti akan timbul orang-orang hebat, nah itulah ya nanti itu orang kan akan berpikir positif semua. Nah, kalau timbul seperti itu kan kita akan terbentengi. Kalau dibanding dengan sekolah negeri biasa, apakah kesannya tuh sama gitu? Ya. Aku pengennya sebenarnya tidak sama kontennya kayak gini. Sebenarnya negeri itu kan kita baru ini kan sebenarnya zaman Orde Baru kita berbicara kan sekolah-sekolah yang ganti. Jadi aku pengen jangan sampai ke situ dulu jadinya. Aku pengen tadi sudah sampai Diponegoro, kemudian yang terakhir itu. Nah, setelah Diponegoro itu coba bayangkan kalau Diponegoro itu tidak ketangkap kan. Nah, itu kita nggak tahu. Mungkin pesantren itu sudah menjadi leader di sini. Nah, setelah tahu Belanda sudah tahu bahwa membangkitkan itu gara-gara ada proses belajar di pesantren tadi, makanya dia akhirnya merubah strategi untuk menjajah. Nah, itu sehingga orang Islam itu kita disuruh kalau masalah agama atau masalah ekonomi itu jangan kita. Jadi kita hanya disuruh urus agama aja urusannya. Nah, sehingga sampai ke zaman kita mau merdeka. Itu jadi orang-orang pintar kita mensiasati semua. Jadi pada merdeka itu banyak peran-peran orang yang terdidik di pesantren lain sebenarnya secara pelan-pelan. Nah, kemudian yang paling hebat sebenarnya proses di 10 November itu.
Iya. Nah ini kode. Jadi aku pengen jangan dibenturkan negeri dengan pesantren itu maksudnya. Oh, gitu. Jadi prosesnya karena Jadi beda. beda kontennya. Beda banget. Beda banget kontennya. Tapi bahwa pesantren tuh memang akarnya udah kuat sebenarnya. Hmm. Jangan zaman sekarang, sebenarnya zaman dulu tuh mereka sudah mengeluarkan orang-orang hebat kontennya. Tapi kenapa sekarang yang timbul cuma hari santri ya? Hari santri sama apa? Himne kalian tuh apa? Apa Indonesia NKRI harga mati ya? NKRI harga mati kan? Jangan NKRI harga mati dong. Kalau misalnya NKRI harus hidup. Karena Indonesia itu cita-cita kita. Indonesia itu bukan suatu hal yang udah firm. Cita-cita kita seperti orang Amerika bermimpi untuk Amerika. Jadi Indonesia itu mimpi kita. Negara kalau bahasa Islami kita apa? Badabun Gofur apa? Bahasa kan ada bisa apa kalau masa Gemah Ripah Loh Jinawi kan bahasa ininya. Gemah Ripah Loh Jinawi. Bukan apa ada istilah bahasa Arabnya. Badabun Gofur apa? Apa bos? Itu kan bahasanya apa? Badatun Toibatun Wagofun Gofur. Nah itu kan bahasa itu. Jadi mimpi kita ke sana. Mungkin daerah adil makmur sentosa kayak gitu. Itu mimpi Indonesia tuh mimpi, bukan Indonesia harga mati apa NKRI harga mati. Itu konsepnya kan. Ya itu aku lihat. Tapi dibanding pesantren zaman dulu nih, adakah yang berubah gitu? Nah, jadi sejak gini, kapan gitu loh? Sejak kapan berubahnya ini? Aku melihatnya, nah ini kita sudah mulai bicara yang kenapa terikat. Jadi mulai HP itu mulai kapan tuh? Di tahun 2000 mungkin. Jadi, ada handphone ya? Ya, jadi sebenarnya setelah tahun 2000 ya, tahun 2000 itu kan mulai teknologi berubah. Teknologi berubah. Kemudian metode pembelajaran itu banyak yang baru. Misalnya metode pelajaran alam. Timbullah sekolah alam kan. Kemudian ada metode pembelajaran berbasis komunitas. Kemudian ada proses belajar mengajar yang menyesuaikan dengan kearifan lokal. Nah itu. Jadi banyak tuh. Banyak. Yang terakhir kurikulum merdeka. Nah itu yang membuat gamang sebenarnya. Membuat gamang. Apalagi sekarang era zaman digitalisasi makin membuat gamang. Jadi ketinggalan. Nah, pesantren malah menutup diri. Apalagi padahal kalau dulu sangat terbuka dengan kemajuan zaman. Nah, mereka menutup diri. Nah, itulah mulailah. Jadi berkorelasi dengan tadi IQ yang 7,8 tadi. Nah, itu jadi fungsi-fungsi itu terserabut aku lihat itu. Jadi proses belajar mengajar gamang. Berarti bisa dibilang ketinggalan kah? Bukan ketinggalan. Jadi bahwa pesantren itu tidak sadar bahwa mereka itu sudah metode tadi misal sekolah alam. Metode sekolah alam itu sudah ada di pesantren. Ya kan? Nah, kemudian metode yang berbasis komunitas itu ada di pesantren. Apa yang nggak ada? Kemudian yang kearifan lokal itu ada di pesantren. Ya kan? Ada sebenarnya. Jadi mereka tuh ada di situ semua. Ya kan? Ditambah lagi mereka nggak sadar, kemudian mereka menutup diri dari teknologi tadi, bukan mensiasatinya, bukan mencoba mensiasati apalagi pesat, apalagi sekarang teknologi di samping digitalisasi sudah sampai mana tuh, kita nggak tahu katanya. Sehingga di didikan pesantren pas keluar ini mereka bingung. Nah itu sebenarnya. Makanya saya ingin katakan bahwa ayo sadarlah bahwa pesantren itu sebenarnya sudah sekolah alam. Pesantren itu sudah berdasarkan komunitas. Dan pesantren itu adalah tempat orang untuk menemukan bakat-bakat alam. Itu yang bisa mengeksplor diri dia kemana. Di situ sih sebenarnya. Nah kemudian jangan takut terhadap perkembangan teknologi. Ayo, istilahnya apa ya? Ayo kita meniti buih digitalisasi. Dengan cara? Membuka diri. Dengan bijaksana. Nah, kalau bahasa itu dengan bijaksana. Karena kepleset gitu. Tapi nilai-nilai yang udah pudar nih. Yang sebenarnya ada di zaman dulu. Iya. Nggak ada di zaman sekarang gitu.
Enggak sebenarnya. Kalau pandangan Bapak sendiri gitu yang melihat. Enggak, makanya itu kena tidak tahu jati diri dia. Mungkin makanya orang melihat kan pesantren ini sekarang kan. Kalau hanya melihat pesantren, sebenarnya pesantren di label sama Islam kan. Sebenarnya pesantren bukan pesantren di label Islam, sebenarnya tambah lagi NU sebenarnya. Orang tahu pesantren tuh pasti NU itu NU, aja. Iya kan, bukan Islam sebenarnya. Kalau mau kenapa? Karena ada beda kan. Kalau Muhammadiyah pakainya perguruan Muhammadiyah. Gitu ya. Jadi memang zaman tahun 60-an itu kan sebenarnya 40-an pada saat datang itu kan mereka datang, kemudian mereka datang antara Ahmad Dahlan dan siapa lagi? Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Nah, itu mereka berdua itu kan. Jadi itulah mulailah. Jadi mereka mungkin ingin membangun mungkin pesantren yang ada zaman Diponegoro dulu, mungkin yang sudah menggetarkan, kemudian zaman ada Hang Tuah, ada itu kontek Hang Tuah, Hang Hebat, kemudian mungkin gimana kok seorang kita punya orang yang dibangun seperti Gajah Mada konteknya. Ya, kita mungkin ada kalau misalnya kita lihat tuh banyak, aku yakin orang-orang hebat zaman itu konteknya. Banyak lah jago-jago misal kayak Laksana Mahalayati kalau di perempuan kan. Kemudian sekarangnya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu coba bayangkan pada saat dia seorang wanita, Ratu Kalinyamat bisa memimpin armada untuk membantu Raja Malaka melawan Portugis. Bayangkan, nggak kebayang. Ya kan? Kalian hanya bayangkan dari Bangka ke Jakarta aja terasa jauh. Coba dari Ratu Kalinyamat itu dari ujungnya Jepara sampai ke Malaka. Jauh. Pakai kapal kayu zaman itu. Jadi memang dulu memang terjadi orang. Jadi memang kita tuh proses belajar mengajar itu sudah menelur menghasilkan orang-orang yang hebat. Kalau nggak mungkin kita merdeka, dan kita punya cita-cita untuk menjadi Indonesia. Indonesia itu menjadi ya. Ini di Wagopun Gofur tadi. Ya, Badatun Taibun Gofur tadi. Dan berarti pesantren ini balik lagi ke yang pesantren yang dianggap menutup diri dari digitalisasi tadi. Pandangan Bapak nih, kalau misalkan satu contoh aja penggunaan teknologi yang cocok nih untuk diterapkan di pondok. Apa dalam bentuk pembelajaran kah? Jadi gini, kan ada yang bahasa di kita itu kan ada manfaat dan mudarat. Mudaratnya pasti. Nah, kita lihat. Jadi kita semua itu kita timbangkan apakah ini banyak manfaatnya atau mudaratnya. Itu. Jadi kita lihat. Jadi teknologi itu sebenarnya apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Aku yakin lebih banyak manfaatnya. Lebih banyak manfaatnya. Walaupun mudaratnya hampir sama. Pasti ada. Ya, apa sih nggak ada mudaratnya di sini kan? Nah, itu. Tapi kalau misalnya ternyata sedikit mudarat banyak manfaatkan, tapi itu menghebatkan kita, kenapa enggak? Makanya saya tadi kan, ayo kita meniti buih digitalisasi. Kenapa enggak? Ayo kita meniti buih teknologi. Kenapa kita enggak? Karena kita dulu dengan proses belajar mengajar berasrama itu sudah membuatkan kita orang-orang besar, orang-orang hebat. Apalagi dengan ditambah kayak tadi. Iya, apalagi sekarang. Aku yakin. Dan kita sudah terlambat sebenarnya. Dan tidak ada kata terlambat. Kalau bisa sih pengennya aku memang nantinya di sini yang jadi pelopornya. Ayo kita menjadi pelopor. Kenapa enggak? Karena dunia itu sangat berkembang dengan pesat. Tapi sampai saat ini udah sesuai ekspektasi belum? Kalau untuk mimpinya pendiri sudah. Tapi kalau menjadi mimpinya anak pendiri belum. Alah gak pendiri. Jadi emang setinggi itu ekspektasinya. Iyalah, haruslah. Ya. Pesantren yang sebenarnya itu jati diri pesantren itu seperti apa? Ya tadi, makanya jati diri pesantren itu kan dia itu sangat akrab dengan teknologi, dengan kemajuan konsepnya. Dan juga di pesantren itu harus menjadikan tempat untuk tadi kenai dia sebagai proses belajar mengajar massal kan. Jadi dia harus bisa menjadi tempat untuk
menghebatkan orang-orang yang masuk ke sini. Jadi istilahnya tuh gini, kan kena masal kan banyak tuh mereka punya bakat yang macam-macam. Benar. Nah itu harusnya masuk ke sini, jadi bakat mereka itu akan kelihatan tampak. Jadi yang misalnya ternyata bisa jadi kayak tadi kan, ternyata bisa jadi kayak Mampati Gajah Mada kan, atau jadi apalah, atau jadi ustadz atau jadi apa katanya. Memang ustadz yang benar, atau memang menjadilah jati diri dia. Jadi kan sebenarnya bahasa sekarang kan ada sekolah alam, ada sekolah itu. Ada misalnya pendidikan yang macam-macam lah prosesnya sekarang, atau misalnya boarding school kan. Wah, jadi boarding school. Nah, di sini kan ada boarding school. Mondok itu boarding school. Kenapa kita tidak percaya diri, kan aneh. Bagi aku agak aneh aja. Itu jadi aku punya keyakinan bahwa ini satu pertanyaan saya penasaran nih, Pak. Dari Bapak pendiri yang dulu pernah ngasih pesan nggak ke Bapak? Harapan ke depannya, nggak mungkin dong zamannya gini-gini aja gitu, pasti ada peningkatan. Menitipkan tidak gitu kan? Enggak, dia cuma bilang gini, dia cuma bilang konteksnya, karena kan sebenarnya sudah lama kan katanya. Aku sebenarnya tidak begitu tertarik, gitu aja sebenarnya. Karena dia sudah mau meninggal kan katanya kan 2 tahun sebelum dia meninggal, akhirnya dia sudah lama dekatin aku gitu, deketin terus. Karena kami itu sering berdebat lah dengan dia kan. Dengan ayah sendiri. Tapi dia banyak kalahnya. Waduh. Banyak kalahnya. Aduh. Makanya mungkin dia merasa gitu kan. Mungkin dia cari tipe-tipe orang yang kayak ginilah kontennya. Makanya dia terakhir itu selesai akhirnya, sehingga itulah mulai dia sampaikan kan bahwa tolong titip lah ini. Jadi titip, karena aku taunya dia bilang itu, taunya kamulah kalau terjadi apa, kamulah katanya, kamulah. Jadi sebenarnya ada 3 orang yang disebut pada saat itu kan. Saya taunya Islamik itu dia bilang itu, kamulah Ujang. Pak Ujang, nah, kemudian Pak Zen, kamulah Pak Zen, kamulah Pak. Dan itu disebut-sebut terus sampai dia meninggal, itu konten di situ. Nah itu. Harapannya apa? Ada? Ya harapannya mungkin kalian harus tahan-tahan kalau saya masuk sini kan, itu aja masalah. jadi aku istilah gini, karena aku masuk tidak dengan satu hal yang tujuannya itu aja. Kalau aku cuma melihat aja, oh ternyata udah benar, silakan lanjut. Kalau belum benar, ya tuh aku agak marah misalnya. Tapi kalian nggak bisa marah-marah aku, karena aku disuruh oleh saya kan. Jadi kalau mau marahlah dia kan. Oke lah. Ya. Jadi kalau isu teknologi tadi, teknologi ini apa menjadi satu-satunya atau menjadi salah satu dari tantangan terbesar pesantren? Jadi gini, aku melihat teknologi itu kalau konteksnya ini kan kemajuan ya. Jadi proses kemajuan zaman itu kan sesuatu hal yang perubahan zaman itu berjalan terus kan. Teknologi itu salah satunya. Ya kan, kalau sekarang digital, kalau mungkin dulu kan orang baru bisa bikin kapal kayu, kemudian itu industri, kemudian revolusi industri. Nah sekarang kan revolusi digitalisasi. Nanti nggak tahu nih zaman nih nanti kan apakah GPT, ada robotik, ada kotek. Nah kan kita harus terbuka untuk perubahan itu dengan bijaksana. Ayo supaya mereka nantinya terhebatkan dan mereka ahli. Jadi mereka bukan, kalau bisa sih mereka jangan hanya sebagai pemakai, kalau mereka sebagai operatornya. Itu kalau misal kita nggak bijaksana, kita makin tertinggal. Aku nggak yakin dalam 10 tahun lagi IQ 7,8 tadi bisa 78 tadi bisa naik kalau kita bersikap seperti itu. Padahal sejarah tadi membuat orang-orang yang besar, dan kita tidak gagap menghadapi dunia. Tidak gagap. Tapi kan dengan keadaan yang sekarang gitu kan, khususnya di pesantren kita kan nggak dibatasi dengan membawa HP atau membawa barang elektronik. Tapi sedangkan ketika lulus gitu kan, bisa jadi editor, bisa jadi segala macam, dan banyak contohnya gitu. Iya. Makanya kan sayang kan. Coba kalau itu sudah terjadi di pesantren kan, mungkin mereka sudah jadi bosnya direktur. Itu maksudnya di situ. Ya kan kena telat aja. Jadi sayang prosesnya itu harus terjadi di pesantren. Ya kan dia harus keluar dulu. Harusnya dia sudah di sana, sudah siap, dia masuk ke dalam sudah siap dalam persaingan yang beda lagi. Levelnya udah beda.
Jadi dia baru mau coba jadi editor kan, seharusnya justru sudah jadi editor, jadi konsultan editor. Nggak apa-apa, lekat kecamatan dulu lah misalnya. Oh ternyata kan bisa. Kalau di sini sudah tingkat misalnya tingkat inilah Islamik misalnya, mungkin pas dia keluar dia sudah bisa tingkat kabupaten, ya kan? Atau kalau nilai hebat bisa, kan bisa lewat nasional, kenapa enggak? Nah itu sebenarnya digodok gitu di sini. Adakah tantangan lain Pak selain teknologi yang akan dihadapin gitu? Dengan karena kan pesantrennya kan sudah mengalami jatuh bangunnya kan, sudah begitu. Jadi aku nggak yakin teknologi itu, aku ingin menggambarkan itu perubahan kan. Perubahan yang terjadi di luar. Nah itu, jadi perubahan di luar itu memang dominannya teknologi konteksnya. Jadi karena yang paling terlihat. Sekarang kita membuka diri dengan perubahan di luar dengan bijaksana. Ayo, kenapa? Karena nantinya anak-anak didik kita ini juga kan akan nyemplung ke sana. Yang nanti mungkin akan perubahannya sudah beda dengan pada saat dia di sini. Nah, aku bayangkan ya kalau mereka tidak menghadapi itu. Karena kan ingat kata Garududan ya, didiklah Ali bin Abi Thalib ya kalau nggak salah ya, yang bilang didiklah anakmu sesuai dengan zamannya kan. Nah itu sesuai dengan zamannya. Nah bayangkan kita jadi itu. Jadi zaman sekarang teknologi seperti ini. Jangan mereka keluar nanti udah seperti apa. Berarti modernisasi itu ancaman kah atau peluang? Bukan ancaman. Ya aku lebih bilang peluang ya. Peluang ya. Ya peluang. Aku lihat peluang. Jangan ancaman. Jangan ancaman. Jangan ancaman ya. Kayak terancam banget kayaknya. Berarti ini peluang. Peluang Karena dalam kan sekarang gini. Dari sisi ekonomis saja kita bicarakan. Dari sisi ekonomis ternyata teknologi itu jadi orang yang ada sentuhan teknologi itu akan membuat sesuatu barang itu bisa lebih mahal dibandingkan dengan tidak ada teknologi. Itu aja kan. Bahwa memang teknologi itu punya nilai tambah lebih. Itu jadi prinsipnya. Jadi kalau memang kita harus akrab dengan jadi peluangnya di situ. Kita harus kuasai teknologi itu supaya apa? Supaya kita punya nilai lebih. Gitu. Tapi pesantren kita nih ya Pak, cocok nggak kira-kira? Ya kalau ngeliat dari sejarah tadi, kita mau bicara Islamik ini. Islamik. Ini sangat cocok. Di sini apalagi yang kurang? Ya makanya saya bilang saya mau malah di sini kalau bisa ya kita lah yang meniti buih pertama kali untuk digitalisasi. Sebagai contoh gitu. Iya, kalau bisa. Harus bisa sih kalau ya. Harus bisa. Bukan hanya. Kalau pesantren untuk diri dari perkembangan teknologi di saat itu dia tercabut. Ya, dia akan tercabut. Pertama kan dia gamang dengan proses perubahan kurikulum, apalagi dia menutup diri dengan teknologi. Ya itulah yang membuat dia terserabut dari akarnya. Dia tidak percaya diri bahwa dia dulu sudah sudah menghasilkan orang-orang hebat, gitu kan. Dia nggak percaya bahwa dia itu sebenarnya sekolah alam, dia itulah boarding school. Ya, dia belum nemu nih apa nih. Ya dari dulu udah aneh kan berarti. Itu tinggal itu tadi. Kalau bisa kenapa jadi ciut gitu? Kenapa juga jadi takut dengan teknologi, beradaptasi dengan teknologi? Ayo, dan saya yakin bisa. Kenapa nggak bisa? Sejarahnya sudah menulis ya sejarahnya bahwa proses belajar mengajar berasrama itu ternyata sudah menghebatkan kita. Kalau dari sisi intervensi pemerintah nih, sebenarnya membantu kah atau? Ya itu tadi saya minta tolong itu tadi. Jadi, apa ini? Ya yang PNS tadi kan. Nah, berarti emang harapan ditaruh di awal. Iya, kalau bisa. Jadi kalau misal dia memang ada guru-guru di sini lulus PNS, nah sebaiknya emang ditempatkan di pesantren tersebut. Harapannya satu-satu itu aja. Atau ngancem dikit. Ngancem. Ya harapan tuh, karena itu sangat menggoyahkan untuk beradaptasi kan. Jadi itu perlu adaptasi. Satu guru itu sangat berarti. Kan, karena kan kalau murid itu cepat, murid kan paling 6 tahun lah, anggap pesantren itu 6 tahun kan mereka sudah keluar. Ya kan mereka kalau murid itu boleh keluar masuk. Tapi kalau guru keluar masuk, bayangkan aja gimana muridnya.
ya kan? Maksudnya Ya, baru baru masuk gitu masuk kan, baru kena masuk pakai tiba-tiba, adaptasi lagi. iya Dan adaptasi juga lagi. yang PNS tuh misal ditaruh di tempat ke tempat lain, dia juga perlu adaptasi kan? Benar. Nah, Dari jadi gurunya pun sendiri harus iya, yang adaptasi. kita cari ya kalau dapat guru yang sama kan, Nah, ya minimal walaupun kelihatannya sama, pasti tidak akan sama. jadi harapannya ya guru tetap dapat Iya, identitas itu, dan tapi tetap ngajarnya di sini. dan itu Oh. dan harus melihatnya bahwa pendidikan pesantren itu jangan dianggap mendidik orang lain, tapi mendidik sesama bangsa, sesama anak bangsa. Lihatlah bahwa kita ini juga sama-sama mendidik, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan IQ kita tadi, yang 78 tadi. Makanya saya bilang tadi bahwa kontribusinya ada sedikit banyaknya ada di situ kontribusinya pesantren. Kalau ngomongin pengajar atau kiai lah, kiai ya bahasanya. Kiai atau ustadz kah? Ustadznya. Apa namanya? Kalau misalkan di pesantren modern, samakah perannya gitu dengan yang zaman yang patih segala macam, atau mungkin agak bergeser gitu, Pak? Jadi ya saya ingatkan jadi di Surijaya itu kotanya. Jadi kayak yang Buddha itu, biksu itu. Jadi ternyata jadi ada penelitian bahwa dari padepokan Surijaya tadi itu para biksu itu mengijtihadkan suatu ajaran tentang kebudayaan Buddha itu yang ternyata itu masih dipakai di Tibet. Nah, jadi tata cara yang dia itu bayangkan aja. Jadi coba. Jadi kalau tadi kan kiai kan. Nah itu. Jadi sebenarnya ya kalau misal bicara kan kalau misalnya kan ada ya kalau misal mewakili Islam ya itu perlu kiai kontennya, figur kiai kontennya karena Islam dan tapi jangan dilihat ke situnya bahwa pesantren itu ada proses belajar mengajar massal. Di situ intinya. Ya, masalah nanti labelnya Islam makanya perlu kiai. Perlu konteks itu kan. Perlulah pelajaran bahasa agama dari para unsur agama tadi. Sebenarnya sama nggak sih kalau dilihat dari para pengajar zaman dulu sama yang sekarang? Kalau yang kata Bapak tadi kan yang sekarang kan ustadz lebih kayak guru-guru sekolah negeri yang udah ngajar aja gitu loh. Ya. Kalau zaman dulu tuh gimana kira-kira? Mungkin kalau Bapak Ya. tahu. Apa kurang lebih sama gitu? Sama kan kalau kita bicara proses belajar mengajar kan atau metodenya? Ya kan sama aja kan unsurnya sama kan guru aja. sama murid gitu. Guru sama murid kan. Nah, jadi sama konteks di situ. Cuma tempatnya aja beda. Ya. Kalau sekarang di kelas itu dulu kan kayak di padepokan gitu. Nah, itu maksud aku tadi kan konteksnya bahwa salah satu juga karena sangat terserabutnya pesantren tadi kan. Kita pesantren itu pengen jadi negeri. Negeri kan maksudnya. Jadi harus punya bangku dulu, ada banyak kayak gitu kan. Jadi lesehan juga bisa. Iya kan, jadi kayak gitulah. Tapi kayaknya santri-santri lebih nyaman lesehan gitu. Jadi biar bisa selonjoran. Padahal kan bangku itu juga jadi itu kan istilahnya ada nilai duitnya kan. Coba kenapa? Coba kalau misal dibeli yang agak misal untuk bantu yang lain kan, untuk hal yang lain yang mungkin bisa bermanfaat untuk proses belajar mengajar yang lain. Tapi apakah dengan konsep daripada sekolah negeri yang diterapkan di pesantren, ya misal pakai kursi bangku tadi, ya itu sama efektifnya ya kan? Makanya kenapa sekolah alam itu jadi sekolah alam itu jadi metode sekolah alam itu sebagai antitesa terhadap sekolah negeri. Makanya itu jadi nyindir. Dia ingin supaya anak itu jangan begini terus kan. Karena ada orang-orang, kadang-kadang ada orang-orang yang pinter. Gimana kan harus seragam semua kan? Bangku seragam, baju seragam, semua seragam semua. Jadi seragamin semua. Padahal di Amerika baju biasa. Jadi kayak gitu. Jadi itu sebenarnya antitesa. Jadi sekolah alam. Nah, makanya tapi sekarang makanya akhirnya dulu karena saya terlibat juga dengan konsep sekolah alam itu awal-awal itu sangat ditentang karena kurikulumnya beda. Tapi Bapak mendukung. Saya sangat dukung. Kenapa? Karena anak saya yang kayak susah sekolah di tempat negeri dia susah. Nah di situ dia nyaman. Karena anak di situ luar biasa. Sangat sekolah itu jadi nyaman. Malah mereka nggak mau pulang malah. saking nyamannya. Nah itu makanya sekolah lah. Nah itu jadi awal sekitar tahun 90-an itu. Jadi saya ingat itu yang pencetusnya Pak Lendo itu. Sekarang udah meninggal, almarhum Pak Lendo. Jadi saya agak tahu gitu. Nah, jadi proses karena anak saya waktu itu juga
anak saya yang nomor 2 itu dia ikut di sekolah alam. Karena sekolah alam ada di mana-mana. Benar. Sekolah alam. Tadi kan ngomongin masalah pengajar ya Pak ya, sekarang ke santrinya. Kalau santri zaman sekarang tuh tradisinya masih sama nggak sama yang dulu? Sama aja. Sama. Makanya kalau niat ada yang bergeser nggak Pak kira-kira? nggak ada yang bergeser. Sama aja ya. Sama. Berarti bedanya ini dari gurunya atau enggak, jadi gini, saya tidak melihat jadinya. Makanya sebenarnya metode yang sudah bagus itu, yang sudah dulu, sudah berapa lah, itu sudah bagus tuh, jalan. Bahwa niat kita kan ini kan, jangan kita berpikir bahwa pesantren itu mendidik orang yang sudah jadi. Gitu. Murid, ya kan tugas pesantren itu kan untuk menghebatkan murid-murid kan. Makanya tujuan proses belajar itu mencerdaskan kan. Ya kan? Tujuan. Jadi jangan mencerdaskan orang sudah cerdas. Enggak lah. Ya kan, mencerdaskan berarti belum cerdas. Tapi berarti kalau misalkan ada santri yang dipaksa ibunya ke sini, itu gimana Pak? Ya, misal dipaksa nih, sebenarnya anaknya nggak mau gitu, tiba-tiba masuk pesantren dengan tradisi yang kayak gini gitu kan, dengan kondisi yang kayak gini. Gitu. Ya sebaiknya kan harus, itu kan sangat sedikit ya, karena kan karena pesantren itu gamang sehingga dia tidak misalnya tidak bisa tidak bisa menerangkan bahwa kami itu adalah sekolah alam, bahwa kami itulah sama dengan boarding school sebenarnya, bahwa kami itu adalah pengajaran yang berbasis sebenarnya lengkap gitu, ada pesantren jadi ada semua gitu. Jadi jangan nanti melihatnya pesantren itu bukan tempat pembuangan sebenarnya gitu. Nah itu. Tapi kan biasa ada statement kalau belum dicoba belum tahu. Ya, bisa. Jadi makanya itu perlu proses kan, perlu proses kan. Tapi aku yakin kalau misal ternyata nanti pesantren itu memang sudah istilahnya akan kelihatan sebenarnya kalau misal banyak orang-orang potensi misalnya. Karena kan kalau istilahnya mereka berpikir bahwa pesantren itu nanti akan jadi hanya jadi dibatas-batasin kayak gitu. Pokoknya terkerucutnya kayak gitulah. Ya, pokoknya bayangan dia kan nanti jadi khotib gitu kan. Ya gitu kan. Dan pesantren apalagi sekarang sebut yang di mana-mana kan ada pesantren hafiz gitu kan. Ya pesantren itu juga kan hafiz gitu. Kalau orang hebat hafiz di situ sih. Kenapa? Nah, kalau pesantren hafiz itu sendiri gimana, Pak? Ya, yang dilabelkan itu mengecilkan mengecilkan artinya pesantren. Pesantren nggak ada pesantren yang hafiz. Kan pesantren kan untuk mengajak, kalau misalnya mereka berbakat hafiz kan akan jadi di pesantren. Jadi hafiz sebaiknya dilabelkan dengan pesantren hafiz atau ya udah pesantren tapi eskulnya ada tahfiznya. Ya, gitu. Jadi pesantren makanya kembali ke akarnya tadi bahwa pesantren itu adalah proses belajar mengajar berasrama, ya, bersifat komunal. Balik lagi ke situ. Balik ke situ, belajar mengajar. Jadi dan jangan sempitkan ke hanya hafiz tadi kan. Jadi harus teknologi itu sendiri nih Pak, balik lagi ke teknologi. Nah sekarang aku kemarin tanya sama yang pernah di pesantren Gontor tuh. Aku tanya, di pesantren itu diajarkan matematika, kemudian biologi itu diajar nggak, fisika itu diajar nggak? Diajarkan kan? Nah itu kan teknologi, dasar-dasar teknologi itu. TK. Iya kan? Jadi kenapa kita harus bedakan bahwa pesantren itu tidak ada teknologinya, sedangkan dasar-dasar teknologi itu diajarkan. Tapi dengan adanya sekarang pertanyaan aku katanya, ada nggak pesantren yang tidak mengajarkan matematika sama biologi? Ada. Pesantren Salaf ada nggak sih? Salaf ya? Salaf ya. Terakhir podcast sama Sari kayaknya udah nggak ada. Ya, makanya nggak ada kan? Ya udah semuanya ngajar fisika, MTK gitu. Karena itu tadi, ya itulah cara beradaptasi terhadap teknologi sebenarnya, adaptasi teknologi katanya. Dan kenapa itu dasar-dasar? Ya udah mulai jarang nggak sih? Pesantren Salaf udah hampir nggak ada ya. Kena sadar kan bahwa memang pesantren itu konteks itu membuka diri terhadap teknologi. Jadi nggak hanya sekedar belajar kitab kuning. Jadi di luar itu cuma lihat bahwa nggak diajari matematika, nggak diajari dari itu kan. Makanya harusnya dari pesantren itu ada yang sekali-sekali juara lah matematika di dunia kan itu, fisika gitu. Ayo kita rubah nanti sistem pengajarannya kan. Itu tinggal drill aja kok. Dikumpulnya, ternyata anak ini memang bakat berhitung kan. Udah kita ikut aja olimpiade fisika.
matematika, Tapi apakah biologi. dengan adanya teknologi ini bisa apa dah ibaratnya kayak jadi memudarkan lah nilai-nilai Islam, Enggak, kayak pelajaran yang ini lah dihapus gitu kan, lebih baik pelajaran ini masuk gitu kan? tidak ada karena gini maksud itu kan Apa tetap dong masukin tetap. aja Jadi semuanya gini, gitu? jadi kena dia berasrama, kok saya kan, karena kan kita kan ada minimalnya. Hmm. Jadi minimal, dia misalnya bisa di pesantren itu agamanya harus tahu ini harus ini. Iya. Tapi ternyata kan, ternyata memang dia berbakat di ilmu agama untuk menjadi hafiz. Ya sudah, klop di situ, Iya. ya kan? Negara Nah, harus balance, harus balance. nah kemudian ternyata ini kan tergantung bakatnya. Tergantung Nah, bakat. bakatnya, ternyata emang berbakat ya matematika. Ya sudah, jadi agamanya, tapi yang kita harus genjot tuh dia matematikanya. Nah, harus keluar dari pesantren, dia kalau bisa harus jadi fisikawan, matematikawan. Jadi udah gitu. Apa perlukah dibikin jurusan-jurusan kayak gitu? Ya kan sekarang kan sudah ada jurusan. Maksud sekarang aja di pemerintah kan sudah nggak ada lagi IPA IPS IPA, IPS nggak ada lagi. udah nggak ada lagi kan? Udah milih sekarang kan? Ya kan? Sudah nggak ada Misal ya? dikasih berapa? Kan kurikulum sekarang kayak gitu. Ya kan nggak ada lagi kan? Nggak IPA IPS nggak ada lagi kan? Udah jadi Masih ada nggak? udah hilang kan? Nah itu makanya jadi kembali lagi sebenarnya nggak ada. Makanya kenapa kurikulum merdeka itu tadi kita gitu. Jadi yang di sana yang disasar itu bakatnya, minat bakatnya. Tapi banyak para pengajar di SMA yang bilang, ganti aja kurikulum merdeka nih, nggak cocok gitu loh sama pesantren. Atau sebenarnya itu hanya apa namanya emang ngeluh aja gurunya gitu kan? Iya. Sebenarnya cocok nggak pak kurikulum merdeka Bukan itu? cocok, kena pesantren udah merdeka. Waduh. Itu jadi Catat itu guys. Ya, saya debat dulu dengan Bu Neneng kan. Bu Neneng waktu saya tuh ada program, Bu Neneng ngapain kalian minta training dari dinas kan pendidikan untuk mentraining kurikulum merdeka. Lah di sini sudah merdeka. Sedangkan mereka itu kan orang baru, kurikulum di drop dari mana? Dari pusat, di drop, dan mereka baru kursus dalam 3 bulan mengajarin kita yang sudah menjalankan program merdeka. Kan agak tidak masuk akal aku. Harusnya kita yang jadi Iya, harusnya mereka datang ke pesantren, yuk siapa? Itu kita ngajarin ini loh, kayak itu. Atau orang-orang sekolah itu merdeka. Karena kurikulum merdeka itu sebenarnya jadi makanya kan ada dualisme tadi. Sekolah alam itu berkembang pesat kontennya. Nah, yang negeri ini kan cuma segitu-gitu aja. Sehingga nanti yang dulu sekolah alam itu dilihat sebelah mata, sehingga mereka mulai 2010 itu mereka mengadopnya. 2010 mengadopnya. Nah, kemudian jadilah jadilah program ini merdeka, itu kurikulum merdeka. Itu sebenarnya itu adaptasi. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Jadi makanya jadi situ jadi kita agak terganggu. Jadi kan jadi keganggu, kita merasa kayaknya hebat bener nih merdeka, padahal kita kayaknya kita yang udah merdeka harus belajar naik. Nah itu tapi mudah-mudahan karena itu kan karena mereka berpikir bahwa kurikulum di luar itu lebih hebat katanya. Jadi sekolah alam itu, jadi aku tahu kenapa aku terlibat di sekolah alam itu. Sekolah alam itu malah menjadi kajian di Australia. Jadi kena sekolah yang berbasis komunitas, itu kemudian kearifan lokal itu mereka pengen tahu. Karena kan selain guru dan murid guru di ini kan, kalau di sini kan santri dan ustadz tadi, ya itu kan ada wali santri. Jadi kemudian sebenarnya proses belajar mengajar itu karena ini swasta itu sangat ditentukan oleh wali santri tadi. Nah, itu kunci, itulah yang disebut benarnya bahwa berbasis komunitas. Proses belajar mengajar berbasis komunitas. Komunitas itu wali santri. Jadi kalau coba bayangkan kalau misalnya anak saya misalnya, wah ternyata dia punya bakat hafiz. Ya kan bakat hafiz nih. Itu kan kalau tahu misalnya dikasih tahu oleh ustadz di sini, Pak, anak Bapak ini sangat mudah menghafal ini Al-Qur'annya, bagus nih. Kalau bisa nih 3 tahun di sini pasti hafiz 30 juz. Kan saya bangga kan. Tapi Bapak perlu ini. Nah, saya akan berusaha melengkapi itu.
Nah itu, di situ sebenarnya ada kekuatan. Atau misalnya dia bakat yang lain. Oh ternyata memang, oh bapak ini anak bapak ini bagus nih bapak musiknya, kayaknya jago gitar. Kalau misalnya ini, tapi bapak harus beli. Pasti seorang tua itu akan memfasilitasi itu. Nah itu, jadi harus jadi. Maka disebut itu berbasis komunitas. Contoh kalian kemarin kan, saya ingat bahwa ada pergi Jambore ya, Pramuka ya. Ya kan nggak ada dananya kan? Ya kan, dananya dari mana? Ternyata kan dari orang tua, dari wali santri kan. Nah itu, coba mereka bisa melaksanakan Jambore tanpa dibantu pemerintah, hanya dibantu Islamik sedikit, tapi sebagian besar dibantu oleh wali santrinya. Dan dengan bangga mereka bantu. Tapi ada nggak Pak hal-hal yang perlu diubah atau hal-hal yang perlu dipertahankan? Ada dua nih, hal-hal yang perlu diubah dan hal-hal yang perlu dipertahankan agar pesantren ini relevan lah. Pertama sih kembali ke jati dirinya. Ingat, ya kan? Yang harus diubah. Kembali bahwa mereka itulah tadi sudah kurikulumnya sudah merdeka, sudah sekolah alam. Nah itu tadi. Nah kemudian yang tadi yang harus dirubah itu tidak harus dirubah maksudnya. Itu sebenarnya kan. Yang harus dirubah itu mereka harus membuka diri terhadap teknologi tadi. Ya. Kalau yang dipertahankan nggak ada. Tidak ada yang mempertahankan itu tadi. Sebenarnya udah bagus lah gitu. Ya, bahwa sadar bahwa mereka itu sudah. Nah itu. Dalam pandangan pendidikan nih Pak ya, kan di berbagai negara itu beda-beda nih itunya, sistemnya, metodenya itu beda-beda. Sebenarnya kalau dari Bapak nih sebagai dalam pandangan pendidikan, sistem pendidikan dari negara mana sebenarnya yang cocok banget buat pesantren? Apa sebenarnya di Indonesia juga udah cocok gitu? Udah. Makanya kan makanya sampai ada yang bicara kurikulum yang melihat kearifan lokal. Kearifan lokal. Berarti ya Indonesia. Iya, sudah. Udah paling bagus. Udah. Ya. Jadi kita lihat, jadi gini konteks. Kenapa kearifan lokal? Jadi kalau kita bicara, ternyata memang potensi-potensi lokal itu luar biasa. Saya ingatkan gini. Misalnya kalau kita tanya, kita itu jago panjat dan jago nyelam. Suku Bajo itu tahan dan nyelam. Suku Bajo nggak ada di dunia ini punya suku yang bisa nyelam, sehingga dia menjadi ide untuk bikin avatar Rua. Itu dari suku Bajo. Jadi memang mereka alamnya emang orang laut. Itu. Dan kemudian kita ini mungkin karena kita banyak pohon gini, memang bakat kita itu memang tukang panjat. Makanya olahraga panjat tebing itu, jadi pada saat dulu itu panjat tebing itu sering kita tidak pernah ikut. Nah, pas kita ikut, kita langsung juara. Kaget dong. Iya, itu orang kaget. Jadi kemana aja orang Indonesia? Nah, itu. Jadi makanya kenapa harus ada lihat kearifan lokal kita apa sih? Nah, apa sebenarnya? Berarti yang kata orang kurikulum sistem pendidikan di Finlandia yang paling oke, ternyata yang kita juga nggak not bad lah gitu ya. Enggak, jadi ya makanya kembali lagi maksudnya kan. Jadi sekarang pertanyaan aku nih, matematika di luar itu apakah beda di matematika di sini? Fisika di sana apakah beda fisika di sini? Kan itu dasar-dasar kan. Nah itu lah. Jadi emang standar-standar itu jadi standar. Jadi bahwa malah ada pemikiran seperti ini. Jadi setelah SD itu, SMP, SMA itu hanya satu bagian aja. Jadi satu bagian aja. Jadi anak nantinya masuk ke bidang SMP, SMA tadi, apalah namanya. Nah kemudian langsung ke perguruan tinggi yang dituju. Jadi ada yang ekstrim itu, nanya, setelah kamu SD masuk ke, makanya ada sedang akselerasi kan. Jadi SMP itu cuma 2 tahun. Nah SMA aja udah 2 tahun katanya di situ kan. Jadi dia harusnya menjalani 4 tahun cukup dia sudah bisa masuk ke perguruan tinggi. Sebenarnya cukup gitu. Nah itu. Tapi emang ada sih di Jakarta itu yang misalnya terlalu pinter gitu di kelas 2 SMP langsung naik kelas 2 SMA gitu. Nah kan harusnya itu kan bisa di pesantren kan. Kenapa pesantren nggak bisa? Ya kan harusnya bisa. Karena kan dia berasrama harusnya lebih bisa lagi. Jadi sangat bisa. Kita makan dulu kayaknya. Karena kita ada konsumsi. Ya benar. Udah mulai. Diminum Pak, silakan Pak. Minum dulu Pak. Semangat.
Soalnya kita kalau ngomong pendidikan berat banget kayaknya. Ya kita ya Cuma ada kemarin tuh saya sempat baca berita tuh Pak. Pemerintah menganjurkan 7 tahun pendidikan. Wajib sekolah. Wajib apa sih? Kemarin saya sempat baca di berita itu. 7 tahun setelah SD. Jadi 7 tahun lagi. Jadi bukan 6 tahun gitu. Itu sebenarnya apa tujuannya? asal jangan diberlakukan secara gubiah ya katanya. Yang sudah berjalan aja maksudnya. Karena kan memang ada di daerah tertentu itu memang kena kapasitas tempat pendidikannya, pengajarannya berkurang, makanya kadang-kadang dibatasi kan di situ sih sebenarnya. Sebenarnya dilakukan tapi harus fleksibel. Gitu kan. Dulu ingat ada peraturan misalnya masuk SD itu harus 7 tahun. Itu harus mulai TK. Ya kan kalau misalnya TK-nya nggak ada gimana? Ya kan? Atau misal ternyata dia 6 tahun udah bisa maksudnya. Itu sebenarnya banyak sebenarnya. Tapi dulu saya sempat bingung Pak. Dulu waktu saya kecil itu pernah mau data SD. Itu di umur 5,5 itu nggak boleh kan? Ya, harus kan 6 tahun gitu. 6 tahun kan? Padahal kita sudah bisa baca tulis kan katanya di situ. Iya, saya tuh TK cuma setengah tahun Pak. Karena di umur 4 itu udah bisa baca buku dan bisa ngitung gitu. Pas di umur 5,5 tahun gitu kan. Di umur 5 tahun itu mau masuk SD nggak dibolehin. Karena harus sampai nunggu 6 tahun. Coba bayangkan aja. Jadi saya nganggur setahun gitu. Jadi peraturan itu harusnya dilihat secara fleksibel aja. Ya kan, janganlah misalnya harus gubiah harus peraturan. Karena kan sayang. Ya kan, potensi sekarang di mana-mana orang sudah menyederhanakan SD itu kalau bisa 5 tahun kan. Nah kemudian kalau bisa SMP pun cuma 2 tahun, SMA pun cuma 2 tahun disebut akselerasi tadi kan. Nah ini kata kan pengen malah diperpanjang, pengen 7 tahun kan. Sistem zonasi pula. Enggak, sebenarnya prinsipnya itu konteksnya silakan aja, tapi jangan kalau misal kalau itu ternyata mengganggu, harusnya ya harus ada kebijakan, makanya harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Itu kadang-kadang itu jadi kadang-kadang orang nasional itu melihat secara nasional. Tapi tolonglah bijak di lokal itu melihat. Makanya ada bahasa, coba dilihat sekitarnya. Makanya ada bahasa itu lihat berdasarkan kearifan lokal tadi. Itu dilihat. Tapi sampai saat ini nih Pak, ada nggak contoh pesantren yang menurut Bapak udah oke nih gitu? Ada nggak? Mungkin kalau udah oke, aku nggak bicara. Kalau mungkin pesantren mahal mungkin ya, karena kan mereka kan gini, kalau orang bicara digitalisasi itu kan mahal. Nah, itu bicara. Ada yang murah lah maksudnya. Nah, bicara gitu kan gitu, mahal. Jadi kalau misal pesantren itu memang punya modal, ini, mungkin sudah berpikir untuk meniti buih digitalisasi. Nah, berarti sampai saat ini belum ada. Nah, jadi ya feeling aku gitu sih. Jadi tapi yang hampir mendekati aja deh Pak. Enggak usah yang ya aku belum dengar. Aku belum dengar. Jadi berarti masih sama aja gitu ya, semua. Bisa sama. Dan tidak hanya sebenarnya tidak hanya pesantren kan sebenarnya kan kalau kita bicara digitalisasi kan berarti proses belajar mengajarkan sudah pakai e-book kan. Sekarang kan sebagian besar kan kalian masih buku ajar ya namanya. Ya kan ada buku ajarnya, buku fisiknya kayak gitu-gitu kan. Dan itu sebagian besar. Nah, kenapa? Karena berpikir bahwa digitalisasi itu adalah mahal. Itu jadi kendala, ujung-ujungnya duit. Apalagi kita di swasta aku bicara kan. Orang pemerintah aja yang sudah dana pendidikannya 20% aja ternyata tidak berani terjun ke situ ternyata. Ya kan masih ragu-ragu. Yang sudah digital sih pada saat dulu ujian nasional aja kan sudah pakai online kan. Iya, UNBK. Buat sampai di situ kan. Tapi itu pun waktu saya itu UNBK pertama di Islami kan angkatan saya itu Pak. Pas awal-awal UNBK itu tahun berapa itu? 2017
pertengahan apa awal gitu. 2017. Nah, 2017 awal. Wah, itu rasanya udah kayak wah nggak perlu bulat-bulat lagi satu-satu kan. Udah kayak wah cetek dan bisa lihat hasilnya langsung gitu. Jadi kan. Tapi kalau misalkan pesantren nih Pak, kalau misal kehilangan akarnya nih, dampaknya itu sendiri apa? Ya itu tadi. Saya bilang tadi kan berkontribusi terhadap menurunkan kecerdasan bangsa berkaitannya dengan standarnya itu tadi kan ada skalanya tadi IQ itu tadi. Jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri gitu kalau menanggapi wah ini pesantren gitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Apa tapi sebenarnya pesantren itu ngerasa dikucilkan nggak sih Pak? Nggak juga ya? Ya salah satunya tadi kan yang guru tadi saya bilang tadi. Itu kecilan. Karena itu kan mas swasta, kekuatan swasta, kekuatan swasta maksudnya. Sebenarnya kita juga tidak perlu juga minta perhatian, tapi tolong perhatikanlah guru yang sudah lulus PNS itu jangan ditarik gitu aja, tolong itu aja kalau usah ya kan. Bagus-bagus lagi kalau misalnya makan siang gratis juga sampai ke kita. Kan? Amin. Untuk pesan dan harapannya itu yang pasti sih. Pesan dan harapan. Bapak nggak makan juga nggak makan juga. Pesan. Ayo kita membuka diri, ya kan? Kita membuka diri pesan harapan dan harapan saya bahwa pesantren itu kembali ke jati dirinya, ya, kemudian dan mudah-mudahan pesantren itu menjadi tempat pendidikan yang bisa menghebatkan anak didiknya, itu sih, sehingga kita tidak gagap ya. Menghadapi perubahan zaman yang mungkin nanti akan mereka hadapi akan lebih cepat lagi dengan teknologi yang luar biasa ini. Kalau untuk Islamik sendiri segera masuk ke digitalisasi. Waduh. Kalau tidak awas gitu ya. sebuah pesan. Baik Pak, itu aja. Pesan dan ancaman. Pesan dan ancaman. Berarti ngancam secara halus. Ya. Oke Pak, itu aja mungkin dari pembicaraannya. Mungkin kalau misal diterusin kayaknya agak sampai jam 5 sore ini selesai kalau misal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Oke, mungkin itu aja. Semangat. Mudah-mudahan kita sukses semuanya. Ya. Amin. Mungkin itu aja ya teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah. Siapa tahu ada bintang tamu lain atau narasumber lain yang kalian sarankan. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku sudah makan tadi.